Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah ya, yang pada hari ini. Kuliah hari ini judulnya Diagnosis dan Penatalaksanaan Glaukoma. Nah, nanti ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya Dr. Marlianti Nurrahma, spesialis mata konsultan MKes. Saya staf pengajar di blok Indra Khusus yang lagi diambil ya. Blok ini ada 6 SKS. Nanti di blog ini juga untuk mata kuliah glaukoma kita akan ketemu di Clinical Skill Labs dan juga di PBL, di sesi PBL untuk skenario dan juga skill-skill yang berhubungan nanti dengan penyakit glaukoma ya. Baik, sebelum kita mulai kuliah, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ya. Tapi dok, ya baik dok. Tapi teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima Amin ya rabbal kasih. alamin. Terima kasih Dea. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk mata kuliah glaukoma, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu melakukan diagnosis dan penatalaksanaan pada pasien dengan glaukoma. Nah, untuk bisa melakukan penatalaksanaan tentu harus ada langkah-langkahnya ya. Nah, tujuan khususnya nanti setelah mengikuti kuliah, mahasiswa kita atau adik-adik sekalian bisa mengetahui anatomi dan fisiologi organ-organ yang berhubungan dengan glaukoma, kemudian bisa menjelaskan klasifikasi patogenesis glaukoma, menentukan kriteria diagnostik glaukoma, mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan oftalmologi yang sesuai untuk menentukan diagnosis, dapat menentukan diagnosis glaukoma, serta menentukan penatalaksanaan glaukoma yang tepat. Untuk pendahuluan mengenai glaukoma, secara definisi glaukoma itu adalah peningkatan tekanan intraokuler yang merupakan penyebab utama kebutaan yang irreversibel di dunia. Dengan prevalensinya di populasi Amerika Serikat untuk di atas usia 40 tahun sebesar 1,86% dan lebih banyak mengenai orang dengan kulit putih dibandingkan dengan kulit hitam yang lebih banyak lagi tentunya. Kemudian karena kita melihat prevalensinya di atas 40 tahun ini lebih banyak, sehingga penting untuk kita mengetahui bahwa usia di atas 40 tahun ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya glaukoma. Sehingga perlu diingat ketika kita melakukan screening, salah satu hal yang harus diperhatikan untuk orang di atas usia 40 tahun adalah risiko glaukoma ini. Nah, berikutnya kita akan mengetahui dulu bagaimana anatomi dan fisiologi organ yang terlibat dalam patogenesis dari glaukoma. Yang pertama tentu saja adalah aliran humoral cause ya. Jadi di intraokuler di dalam mata itu kita memproduksi cairan. Nah, otomatis dalam suatu ruangan atau wadah apapun ketika dia ada cairan yang diproduksi, dia harus dialirkan ya. Demikian juga yang terjadi di mata. Jadi kalau kita melihat anatominya di sini, maka humor aqueous itu diproduksi pada proses ciliaris, kemudian dia akan beredar di bilik mata belakang, dengan melalui pupil dia akan ke bilik mata depan, dan dia ada dua saluran keluarnya. Yang pertama adalah trabecular outflow dan uveoscleral outflow. Nah, kalau kita lihat dari gambar, saluran keluarnya yang pertama adalah uveoscleral outflow ini adalah melalui pembuluh darah yang ada di uvea dengan di sklera. Yang kedua melalui trabecular meshwork. Yang terbanyak adalah melalui trabecular meshwork ya. Nah, kemudian mengapa kemudian glaukoma itu terjadi? Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ketika kita berada dalam satu wadah atau air diletakkan dalam satu wadah, maka ketika air tersebut ada kerannya terus diproduksi, maka air tersebut harus dikeluarkan agar wadahnya tidak penuh. Nah, sama itu juga yang terjadi pada mata. Bila kita lihat yang paling kiri ya, gambar yang sebelah kiri ini, saya ada
Oke, di gambar yang paling kiri ini kita bisa lihat bahwa dalam keadaan normal ketika humor aqueous itu diproduksi, maka dia akan dialirkan ke bilik mata depan. Selanjutnya melalui trabecular meshwork dia akan dikeluarkan dan demikian terus yang terjadi dalam mata. Nah, apa yang terjadi ketika ada obstruksi pada saluran keluar, entah yang terjadi pada uveoscleral outflow-nya atau di trabecular meshwork-nya yang bermasalah, sehingga humor aqueous yang terproduksi itu tidak bisa keluar. Nah, inilah yang terjadi peningkatan tekanan intraokuler karena air yang diproduksi terus-menerus tidak bisa dialirkan sehingga jumlah cairan yang berada di mata itu semakin meningkat. Nah, peningkatan tekanan intraokuler yang terjadi seperti yang terlihat di gambar yang sebelah kanan, ini akan menyebabkan penekanan pada nervus optik dan juga neuron-neuron yang ada di retina, sehingga penekanan yang terus-menerus dan yang terjadi secara mendadak ini bisa menyebabkan kematian sel, ya, kematian sel yang akhirnya akan menurunkan fungsi dari sel itu dalam hal ini sebagai manifestasi hilangnya lapangan pandang pada penyakit glaukoma yang nanti akan kita lihat ya, bagaimana manifestasi kliniknya. Nah, untuk kriteria diagnostik, kapan kita melakukan diagnosis pasien ini mengalami glaukoma atau tidak, kita punya 3 kriteria ya. Trias glaukoma. Yang pertama adalah peningkatan tekanan intraokuler, yang kedua kelainan di nervus optik, dalam hal ini optic nerve cupping, kemudian ada defek lapangan pandang. Nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, untuk itu kita harus tahu kira-kira untuk mengukur tekanan intraokuler kita butuh alat apa ya. Nanti di clinical skill lab, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menggunakan alat tersebut atau cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengukur tekanan intraokuler. Yang pertama yang sering nanti akan didapatkan di klinik adalah pemeriksaan dengan menggunakan tonometer SIOTS. Ya, ini alatnya tonometer SIOTS yang digunakan untuk mengukur tekanan intraokuler atau kita biasa sebut dengan tonometri. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu dulu berapa sih tekanan intraokuler yang normal. Ya, tekanan intraokuler normal sekitar 10 sampai 21 mm raksa. Ketika dia berada di atas 21, maka itu kita bisa mengatakan bahwa tekanan matanya meningkat atau hipertoni. Nah, hipertoni ini bisa menyebabkan menjadi salah satu karakteristik dari glaukoma. Namun tidak semua peningkatan tekanan intraokuler kita sebut dengan glaukoma ya. Ada nomenklatur yang lainnya juga. Berikutnya pemeriksaan oftalmologi lain yaitu segmen anterior. Apa yang diperiksa? Kalau kita lihat, periksa tentu saja konjungtivanya, korneanya, bagaimana bilik mata depannya ya. Ini berhubungan nanti dengan sudutnya, apakah sudutnya normal atau dangkal, kemudian pupil. Kalau kita lihat di gambar ini adalah gambaran mata yang normal, pemeriksaan segmen anterior yang normal. Nanti akan kita bandingkan bagaimana tampakan segmen anterior pada penderita glaukoma. Berikutnya adalah pemeriksaan funduskopi. Nah, kriteria kedua diagnosis glaukoma adalah kelainan pada nervus optik. Dalam hal ini adalah cupping glaucomatous. Untuk melihat kelainan pada nervus optik itu, pemeriksaannya adalah funduskopi. Nanti ini juga akan kita pelajari di skill lab. Nah, apa yang kelihatan pada evaluasi funduskopi? Kita bisa lihat di sini. Kalau kita lihat gambaran retina secara keseluruhan, ini adalah nervus optik, kemudian pembuluh darah retina yang sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kanan ini merepresentasikan gambaran normal, sedangkan gambar yang sebelah kiri merepresentasikan pasien dengan glaukoma. Kita kenal ada yang disebut dengan Kaplan-Meier ratio ya. Kaplan-Meier ratio yang normal adalah 0,3 seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan, sedangkan Kaplan-Meier ratio yang tidak normal atau yang terjadi pada glaukoma seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri. Ini yang sudah kita pelajari nanti lebih lanjut di clinical skills lab ya. Nah, apa yang terjadi pada mata yang normal dengan mata dengan glaukoma? Pada mata yang normal dengan tekanan intraokuler yang normal, tidak ada penekanan pada retina dan juga optic nerve sehingga sarafnya bisa berfungsi dengan normal. Nah, apa yang terjadi dengan glaukoma? Peningkatan tekanan intraokuler ini akan menekan nervus optik dan nervus optiknya akan tertekan ke belakang. Inilah yang lihat sebagai optic nerve cup karena ada penekanan dari nervus optik akibat tingginya tekanan intraokuler. Ya. Pemeriksaan berikutnya adalah lapangan pandang. Bagaimana kita memeriksa lapangan pandang dengan dua cara. Pertama dengan cara uji konfrontasi. Ini adalah uji yang dapat sangat dengan mudah kita lakukan tanpa butuh alat yang tertentu. Yang kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan Humphrey. Humphrey ini memerlukan alat yang agak sophisticated ya. Nah, sehingga yang bisa dengan mudah kita lakukan adalah uji konfrontasi.
Oke, masuk di klasifikasi. Secara klasifikasi glaukoma itu kita bisa klasifikasikan berdasarkan etiologi, berdasarkan onset, ataupun berdasarkan sudutnya. Kalau berdasarkan etiologi, apakah dia primer atau sekunder? Primer ketika penyebabnya tidak diketahui, dan sekunder ketika penyebabnya diketahui. Berikutnya berdasarkan onset, akut atau kronik. Akut berarti dia onsetnya kurang dari 3 hari, sedangkan kronik kalau dia lebih dari 3 hari. Kemudian berdasarkan sudutnya, ada sudut terbuka dan tertutup. Kriteria penamaan sudut ini berdasarkan dari sudut antara kornea dan iris atau iridocorneal angle, ya. Nah, sekarang berdasarkan sudutnya, ini yang terbanyak klasifikasi yang biasa disebutkan. Dibagi dua, glaukoma primer sudut terbuka dengan glaukoma primer sudut tertutup. Untuk glaukoma sudut terbuka, biasanya dia adalah neuropati optik kronis dengan progresif, dan yang khasnya adalah dia biasanya tidak bergejala. Makanya glaukoma ini disebut sebagai penglihatan karena dia asimptomatik, sehingga pasien nanti di stadium yang lanjut baru dia merasakan bahwa ada defek lapangan pandang. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana dok kemudian mengetahui kita ini glaukoma apa tidak sebenarnya. Dengan tadi itu yang saya bilang di awal bahwa ketika kita berusia lebih dari 40 tahun memiliki faktor risiko itu, kita harus melakukan screening secara teratur. Apa screeningnya? Screeningnya mudah dengan melakukan pemeriksaan tekanan intraokuler secara teratur setiap tahun untuk mendeteksi ini. Karena dia betul-betul asimptomatik, kelainan yang dirasakan hanya adalah penurunan lapangan pandang. Ya, itu tanda yang paling sering. Bagaimana patogenesisnya? Karena sudutnya terbuka, kriteria sudut terbuka tertutup kita lihat dari sudut antara kornea dan juga iris. Ketika sudutnya lebih dari 45 derajat, lebih dari sama dengan 45 derajat, maka dia dikategorikan sudut terbuka. Sedangkan kalau dia kurang dari 45 derajat dikatakan dengan sudut tertutup. Sudut terbuka berarti masalahnya bukan hanya di sudutnya, namun masalahnya ada di trabecular meshwork-nya yang tersumbat sehingga aliran humor aqueous itu tidak begitu lancar. Ya. Apa gambaran klinisnya? Ada peningkatan tekanan intraokuler di atas 21, kemudian segmen anteriornya normal seperti yang kelihatan di gambar, ada defek lapangan pandang, jadi kalau kita tes dengan menggunakan konfrontasi, pasien tidak bisa melihat tangan kita atau benda yang kita gerakkan dari samping. Dia hanya bisa melihat dari tengah saja atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tunnel vision. Ya. Berikutnya, apalagi tandanya ketika kita melakukan pemeriksaan oftalmoskopi atau funduskopi direct, maka kita akan melihat papil nervus optiknya, cup-disc rasionya lebih dari 0,3. Oke, penelitian laksananya apa dok? Yang pertama, kita bisa terapi topikal atau dengan obat tetes, bisa juga dengan terapi sistemik atau dengan obat minum. Ketika tekanan intraokuler ini di bawah 30, kita bisa mencoba satu jenis obat, apakah itu prostaglandin analog ataukah di timolol maleat. Ini bisa kita berikan. Kemudian apabila tekanannya lebih dari 30, kita bisa mengkombinasikan dua obat, prostaglandin analog dan juga timolol maleat. Dan apabila kasusnya tidak bisa juga turun dengan di bawah 21, maka kita bisa menambahkan terapi sistemik lainnya seperti acetozolamid. Ini yang terbanyak, sebanyak 3 kali 500 mg, tergantung dari berapa tekanan intraokuler yang kita akan turunkan. Ya. Berikutnya adalah glaukoma sudut tertutup. Sudut tertutup bila kita lihat yang sebelah kiri, ya gambar sebelah kiri menandakan sudut yang normal, sedangkan gambar yang sebelah kanan menandakan sudut yang tertutup. Pada sudut tertutup terjadi penyempitan sudut antara kornea dan iris sehingga bilik mata depannya dangkal, dan ini tentu saja akan menghambat aliran humor aqueous sehingga humor aqueousnya akan banyak diproduksi banyak tapi tidak dialirkan sehingga tekanannya akan meningkat dan terjadilah yang namanya glaukoma yang sudut tertutup. Yang paling sering bergejala adalah tipe yang ini, ya. Ini yang adalah tipe yang paling sering datang ke UGD dengan akut attack glaukoma. Pasien datang dengan mata merah, sakit kepala, mual dan juga muntah. Salah satu yang harus kita pikirkan adalah glaukoma, ya. Yang biasa salah di diagnosis ini adalah dengan nyeri kepala atau dengan nyeri kepala hebat pada bidang neurologi, ya. Nah, ini yang membedakan yang harus kita perhatikan baik-baik ketika kita bertugas di UGD. Jangan berpikir hanya ke kepalanya saja, namun pikirkanlah bahwa siapa tahu pasien ini adalah seorang penderita glaukoma. Kadang kita terkonsentrasi hanya kepala saja, kita CT scan, kita MRI setengah mati untuk mencari penyebabnya, ternyata penyebabnya ada di mata. Ya, sehingga pasien yang datang dengan keluhan ini sakit kepala, mual, muntah, coba cek matanya.
Ya, tanda-tanda di mata yang bisa kita lihat adalah konjungtivanya hiperemis, ya seperti yang kelihatan di sini, korneanya udem, kemudian pupilnya itu biasanya mid dilatasi. Kalau kita center, tidak ada refleks pupilnya, ataupun kalau ada dia biasanya agak lambat. Itu adalah tanda dari akut otak glaukoma. Selain itu, tekanan intraokularnya sangat meningkat di atas 40, ya. Saking meningkatnya dia menyebabkan kekeruhan pada kornea, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Kalau gambar di atas merepresentasikan mata normal, yang di bawah ini adalah mata dengan kekeruhan pada kornea. Ya, sangat bisa kita bedakan. Ingat, ini adalah tanda glaukoma, sehingga kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan lain seperti mengukur tekanan intraokulernya. Ya, nah berikutnya ini kita tidak bisa lihat lapangan pandangnya, kita juga tidak bisa lihat funduskopinya karena kita tidak bisa lihat retina karena dia terhalang oleh kekeruhan media refrakta. Dalam hal ini adalah kornea. Oke. Nah, penanganan glaukoma bisa dengan medikamentosa, bisa dengan surgery atau operasi. Untuk medikamentosa kita punya beberapa mechanism of action. Yang pertama, obat yang bisa menurunkan produksi humor aqueousnya. Jadi ketika ada yang tersumbat maka produksinya kita kurangi. Kemudian ada obat yang untuk meningkatkan trabecular outflow yang tadi ya. Kemudian ada obat yang meningkatkan uveoscleral outflow. Nah, masing-masing ini ada obatnya ya. Yang paling sering kita pakai adalah timolol maleat. Ini sangat mudah didapatkan, pemakaiannya 2 kali sehari, fungsinya untuk menurunkan produksi humor aqueous. Ya, tadi seperti yang saya katakan, ketika tekanan intraokular sangat meningkat, kadang kita membutuhkan kombinasi lebih dari satu obat. Kita kadang menggunakan 3 kombinasi, menurunkan produksinya, meningkatkan outflow-nya, baik trabekular maupun uveoscleral outflow. Ya. Berikutnya terapi bedah. Nah, terapi bedah ini sebenarnya bukan kompetensi dari dokter umum, tapi perlu diketahui saja, nice to know saja bahwa untuk terapi bedah bisa dengan menggunakan laser ya. Jadi kalau dalam sudut tertutup dibuatkan saja lubang sehingga humor aqueous tersebut bisa mengalir melalui lubang tersebut sehingga alirannya kembali menjadi lancar. Ataukah dilakukan filtrating surgery atau yang biasa disebut kalau di buku dibaca trabekulektomi, itu sama saja prinsipnya membuat aliran baru. Jadi memotong trabecular meswork yang bermasalah, kemudian membuat aliran langsung bypass dari intraokuler menuju ke sklera di luarnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling banyak sekarang yang terkini, ya itu namanya tube implant. Jadi ada implan yang dimasukkan ke dalam mata, fungsinya untuk mengalirkan humor aqueous. Jadi ini minimally invasif dan perlu diketahui karena ini adalah termasuk terapi yang baru. Take home message-nya, lakukan pemeriksaan secara komprehensif, seperti contoh yang saya contohkan tadi, bahwa ketika ada pasien datang ke UGD dengan mata merah, dengan sakit kepala ya, coba salah satunya ingat mungkin saja ini adalah glaukoma, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan secara komprehensif, baik itu pemeriksaan sistemik keseluruhan maupun pemeriksaan mata untuk melihat tanda-tanda glaukoma. Ya, kriteria diagnosis glaukoma tadi 3, peningkatan tekanan intraokuler, kelainan nervus optik, kemudian defek lapangan pandang, dan ingat gambaran klinisnya dari glaukoma itu bisa simptomatik dan juga dia bisa asimptomatik. Yang simptomatik biasa berhubungan dengan sudut terbuka, sedangkan yang asimptomatik berhubungan dengan simptomatik yang berhubungan dengan sudut tertutup dan asimptomatik berhubungan dengan sudut terbuka. Ya, yang harus kita waspadai dua-duanya karena dua-duanya bisa menyebabkan kehilangan penglihatan yang permanen. Terutama ini yang asimptomatik karena dia tidak bergejala ya. Penata laksanaan awal sebagai kompetensi dokter mata umum ini termasuk dalam kompetensi 3A ya kalau kita level SKDI, sehingga peran dari dokter umum atau mahasiswa sekalian adalah mengetahui tata laksana awal sebelum dilakukan perujukan. Ya, tata laksana awalnya dengan pemberian obat topikal, tetes mata, atau dengan kombinasi obat topikal, tetes, dan juga obat minum. Baik, sekian untuk kuliah kita pada siang hari ini. Saya buka sesi pertanyaan. Mengingat waktu, saya buka 2 pertanyaan untuk mahasiswa adik-adik sekalian. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Bisa raise hand atau bisa langsung open mic. Tabe dok. Ya, silahkan nama dulu siapa? Tabe dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Miftahul Jannah. Tabe dok, mohon izin bertanya dok, bagaimana itu cara membedakan glaukoma dan penyakit infeksi mata dok? Oke, baik. Saya ke pertanyaan berikutnya dulu. Ini sudah ada raise hand. Evi Sulastri, silakan. 2 pertanyaan kita tampung dulu, kemudian nanti dijawab sekalian. Tabe dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, perkenalkan saya Evi Sulastri. Tabe dok, saya izin bertanya dok. Kira-kira kapan pada pasien glaukoma kita lakukan rujuk dok? Atau harus kita rujuk dok? Tabe dok. Oke, terima kasih. Saya jawab ya 2 pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Artinya saya tahu bahwa adik-adik sekalian sudah membaca, kemudian sudah mengikuti kuliah, pasti akan ada beberapa pertanyaan yang muncul. Bagus sekali pertanyaan yang pertama, bagaimana dok membedakan glaukoma dan infeksi? Sama-sama mata merah ya, ini khususnya glaukoma akut. Sama-sama mata merah, kemudian sama-sama ada nyeri di mata juga ada, sama-sama kornea keruh, terus bagaimana nih membedakan? Nah, pertama untuk kausa infeksi tentu dalam mendiagnosis kita harus melihat sesuatu secara komprehensif ya. Bukan hanya pemeriksaan fisik saja kita lihat, terus kita membedakan, tapi harus lihat dulu anamnesisnya bagaimana, pemeriksaan fisiknya hasilnya apa, kemudian penunjangnya apa. Ketika itu ketiganya kita akan kombinasikan bersama untuk menentukan diagnosis ya. Jadi kalau dia suatu glaukoma akut attack, maka dia akan datang dengan keluhan yang baru saja dirasakan, biasanya tidak lebih dari 1 hari. Kadang saking sakitnya itu pasien biasanya dalam waktu sejam 2 jam itu bisa datang langsung ke rumah sakit, dan biasanya dia datangnya ke IGD karena sakitnya ya. Beberapa juga datang di poli, tapi karena sakitnya itu onsetnya yang tiba-tiba, dia biasanya datangnya ke IGD. Sedangkan kalau infeksi itu dari kita bisa tanyakan sejak kapan, biasanya dia datang sejak lebih dari 1 hari yang lalu ataupun 3 hari. Kemudian kalau kita diagnosis dia dengan konjungtivitis, mungkin saat kita tanyakan apakah ada sekretnya, iya ada kotoran mata berlebih, ada, kemudian apakah ada yang menderita penyakit yang sama di keluarga, lagi sakit mata, iya ada, kita mau arahkan dia ke konjungtivitis ya. Kemudian diferensial diagnosis yang lain dengan uveitis. Uveitis itu juga presentasinya sama, mata merah, kemudian kornea juga bisa keruh ya. Nah, apa yang membedakan? Saat kita periksa segmen anteriornya, kalau dia uveitis, kita akan dapatkan adanya flare ataupun bisa hipopion. Ya, berikutnya kalau dia uveitis, kita bisa dapatkan terjadinya sinekia atau perlengketan antara iris dan juga lensa. Sedangkan pada glaukoma tidak didapatkan gejala-gejala itu. Dan yang paling patognomonik adalah ukur tekanan intraokulernya. Ya, pada uveitis murni itu tidak terjadi peningkatan tekanan intraokuler, sedangkan pada glaukoma terjadi peningkatan intraokuler. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana yang pertama, Dek? Sudah clear jawabannya? Atau masih ada yang ragu-ragu untuk yang pertama, pertanyaan pertama? Tabe dok, cukup jelas dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Oke, terima kasih. Yang kedua tadi, kapan kita harus merujuk pasien dengan glaukoma? Ini pertanyaan yang bagus juga ya, karena tadi level kompetensi SKDI untuk dokter umum adalah 3A, penata laksanaan awal. Kapan harus rujuk? Yang pertama, setiap pasien dengan glaukoma akut attack, terutama akut attack itu, penata laksanaan awal adalah turunkan tekanan intraokulernya, bisa dengan 1 obat atau kombinasi 2 obat atau bahkan 3 obat sekaligus. Setelah tekanan intraokuler turun, kemudian langsung dirujuk ke dokter mata. Apa yang dilakukan di dokter mata? Di dokter mata mereka akan dilakukan operasi ya, atau penata laksanaan yang lanjut lainnya yang berhubungan dengan penurunan tekanan intraokuler. Jadi kapan dirujuk? Ketika dia akut attack glaukoma rujuk, ataupun dia dengan glaukoma sudah terbuka yang kita sudah kontrol di kita, sudah diberikan obat timolol maleat, sudah beberapa kali kontrol namun tidak terjadi penurunan tekanan intraokuler. Sudah diberikan 2 kombinasi obat tidak turun tekanan intraokulernya, kemudian dikombinasi 3 lagi obat dengan obat minum juga tidak turun tekanan intraokuler di bawah 21 mm Hg. Ini berarti pasiennya sudah harus kita rujuk. Mungkin akan ada intervensi lain seperti operasi untuk memaksimalkan penurunan tekanan intraokuler ya. Jadi kita coba dulu terapi dulu, kalau tidak berhasil dengan kombinasi beberapa obat dalam durasi
1 sampai 3 bulan, 2 kali 3 kali visit berturut-turut, maka kemungkinan dia memerlukan intervensi yang lain ataupun bedah ya, sehingga inilah kasus yang harus dirujuk. Ya, bagaimana Dek? Tapi ya dok, cukup Jawaban jelas. clear? Iya Sudah dok, jelas. terima kasih banyak dok. Ya, terima kasih untuk adik-adik sekalian atas partisipasinya. Sekarang sebelum kita tutup, kita post test dulu lagi ya dengan menggunakan link yang sama, link Zoom yang kuisis yang sama. Kita akan lihat kembali pencapaian pengetahuan kita setelah mengikuti kuliah ini ya. Oke. 3 pertanyaan sudah terjawab ya, semuanya sudah melakukan mengisi. Hasilnya, alhamdulillah, kalau tadi di pretest kita lihat 62% jawabannya benar dari semua partisipan. Sekarang alhamdulillah naik jadi 94%. Ya, artinya alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui ya apa tujuan pembelajaran juga sudah kita ketahui, dan saya juga sudah bisa melihat hasil dari pretestnya dengan post-testnya dengan soal yang sama, ternyata hasilnya ada peningkatan yang sangat baik. Hampir 100%, sedikit lagi mungkin cuma ada beberapa mahasiswa yang salah jawab 1, tapi saya senang sekali karena hasilnya sudah sangat baik. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.